didukung oleh Mie sedap soto. When you taste it, you love it. Begitu banyaknya kasus narkoba di Indonesia. Hingga pada tahun 2015 ini, sudah 8 kasus terpidana mati narkoba yang dieksekusi di Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Nah pemirsa, yuk kita cari tahu apa sih efek dari narkoba? Hingga zat ini begitu berbahaya dan bahkan pengedar narkoba di negeri ini dapat terancam hukuman mati. Efek narkoba ini digolongkan dalam beberapa kelompok. Kelompok pertama halusinogen, yaitu efek halusinasi pada seseorang saat melihat suatu hal atau benda yang sebenarnya tidak ada, namun seolah menjadi ada. Yang kedua, stimulan, yaitu efek narkoba yang mengakibatkan kerja organ tubuh seperti jantung dan otak lebih cepat dari biasanya. Dan yang ketiga, depresan, yaitu efek narkoba yang bisa menekan sistem syaraf pusat dan mengurangi aktivitas fungsional tubuh, sehingga pemakai merasa tenang bahkan tertidur dan tidak sadarkan diri. Yang keempat adalah adiktif, yaitu efek narkoba yang menimbulkan kecanduan. Seseorang yang sudah mengkonsumsi narkoba biasanya akan ingin terus mengkonsumsi zat tersebut. Karena secara tidak langsung, narkoba memutuskan syaraf-syaraf dalam otak. Bahwa dampaknya amfetamin sendiri itu bisa merusak otak. Secara gradual, secara bertahap dia bisa merusak otak dan mudaratnya akan lebih banyak ketika otak itu rusak. Karena perubahan dari struktur otak akibat golongan amfetamin tadi, belum tentu dia bisa kembali normal 100%. Pasti ada sequelae, ada gejala sisa. Nah pemirsa, jika pengguna sudah terlalu lama ketergantungan narkoba, maka lambat laun organ tubuhnya akan rusak. Dan jika sudah melebihi takaran penggunaan, maka pengguna akan overdosis hingga menimbulkan kematian. Tahukah pemirsa? Ancaman hukuman kepada pengedar narkoba di Indonesia paling singkat adalah 4 tahun dan maksimal hukuman mati. Pengedar narkoba akan dikenakan pasal Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba. Dan pemirsa, bagi mereka yang kecanduan narkoba biasanya akan sulit untuk keluar dari pengaruh zat terlarang tersebut. Untuk dapat terhindar dari mengkonsumsi narkoba kembali, pecandu harus menjalani sejumlah rehabilitasi. Terapi rehabilitasi ini bertujuan untuk memulihkan keadaan fisik dan mental pecandu narkoba. Pemirsa, kita akan menanyakan kepada mantan pengguna narkoba mengenai pengalamannya di rehabilitasi. Sejak kapan sih pulih dari rehabilitasi narkoba? Kapannya, harinya, nggak tahu juga saya, detiknya, jamnya gitu ya, saya nggak tahu. Tapi intinya begini, bahwa berapa kali proses gue di rehabilitasi, gue semakin menyadari, oh sebenarnya Tuhan tuh mau loh gue pulih gitu loh. Lalu bagaimana dengan proses metode rehabilitasi yang sudah dijalani? Dulu gue rehabilitasi ya cukup banyak juga, berapa kali, 3 kali. Prosesnya macem-macem ya. Adakah tips untuk pemirsa agar tidak terjerumus dalam dunia narkoba ini? Pakai atau nggak pakai itu adalah sebuah pilihan. Nah, ya kalau mau menanggung akibatnya ya silakan. Tapi ada orang juga yang mungkin kalau sudah tahu itu api panas tidak perlu disentuh. Apa saja sih harapannya setelah pulih dan lepas dari dunia narkoba? Harapannya saya bisa pulih untuk 24 jam. Dan kemudian besok begitu juga 24 jam. Besok 24 jam. Nah pemirsa, demikian informasi mengenai liputan narkoba dan bahaya narkoba. Semoga informasi yang kita berikan bermanfaat ya pemirsa. Sekian liputan Ayo Cari Tahu kali ini. Oh iya pemirsa, jangan lupa ya follow Twitter kami di @metrotv_ACT. Banyak informasi yang pastinya menambah pengetahuan pemirsa semua. Sampai jumpa di liputan menarik berikutnya. Ayo cari tahu, karena sebaiknya kamu tahu.